Kecamatan 7 Kota Batam. Saya Susilawati, Saya Sugil, dan saya Dewi Kinasi. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar puasanya? Insya Allah Bu Sus. Mudah-mudahan lancar ya. Sama ya Bu Sus. Amin. Bu Dewi, kan ini mau melakukan praktek coaching ya. Oke. Bu Dewi sebagai coachnya, rencananya coachingnya adalah Bu Ugi. oh ya, oke baik, nanti pada saat praktek coaching saya selaku pengamat di sini akan mengamati proses coaching Ibu Dewi dengan Bu Ugi. Nanti ada rubrik pengamatan terkait alur ceritanya, kemudian tentang kompetensi inti coachingnya, nanti ada presence, ada mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Kemudian di rubrik penilaian juga nanti saya akan melihat apakah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di situ nanti ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan peserta. Ya, itu ya Bu Dewi. Selanjutnya izin saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu Dewi. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan ini saya mau coba untuk mendengarkan aktif Bu, sama yang satu lagi mencoba untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk uji. Bagian kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Ya, rencana dua-duanya. Oh iya, Saya dua-duanya. mau coba untuk mengembangkan secara spesifik. Oke, baik. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa sih? Saya berharap sekali dalam kegiatan ini si Kuci nanti bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggali potensi dari Kuci. Setelah itu saya juga ingin si Kuci menceritakan permasalahannya sehingga dia akan bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Oke, baik ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan baik. Selanjutnya silakan Ibu praktekkan proses coaching bersama si coaching. Baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Ya. Silakan. Oh iya, silakan Bu. Bu Ugi, Ya. Bu. Mau izin ya Bu Susi. Bu Ugi apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Ya Bu Dewi, apakah hari ini ada waktu luang untuk saya? Ada Bu Ugi, bagaimana? Tumben-tumben Bu Ugi. Iya nih Bu Dewi, saya tuh ingin menceritakan kebingungan saya. Jadi saya itu bingung tuh bagaimana pemecahan masalahnya. Silakan yuk disampaikan saja. Ya, baik. Jadi gini Bu Dewi, saya tuh lagi bingung tuh sama anak-anak di kelas saya. Anak-anak saya tuh kok kurang bersemangat dalam belajarnya ya. Nah, setiap saya kasih tugas itu yang selesai itu dari 19 anak itu cuma 5 atau 7 orang saja. Padahal materi yang saya ajarkan tuh perlu loh Bu. Ya. Saya jelaskan dari awal hingga akhir. Kalau menurut Bu Ugi, kira-kira harapan Bu Ugi itu seperti apa? Nah, saya tuh maunya anak-anak tuh gembira Bu dalam belajar, terus tertarik, fokus dan antusias kalau saya sedang mengajar gitu Bu Dewi. Oke. Bu Ugi, kalau menurut Bu Ugi, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab anaknya Bu Ugi itu menjadi hasilnya jadi kurang memuaskan itu Bu Ugi? Menurut saya tuh kurang kreatif dalam perencanaan suatu pembelajaran. Seperti itu. Kira-kira dalam mengajar selama ini media apa saja yang sudah Ibu gunakan di kelas? Kalau
dan lembar kerja peserta didik saja, jadi hanya lembaran fotokopi gitu. Yang lain bagaimana Bu? Apakah Bu pernah mencoba dengan metode yang lain atau menggunakan media-media lain untuk memfasilitasi anak-anak yang Bu di sekolah? Nah itu Bu, saya tuh belum pernah melakukan. Selain saya tidak sempat, saya juga sudah berada di zona nyaman mengajar seperti itu aja. Itu aku cuma pakai lembar kertas LKPD dan LKPD. Ya. Kalau menurut Bu Uki nih, di zaman sekarang nih Bu Uki, bagaimana kalau kita itu memberi kabar ke seseorang, tapi kita dengan menggunakan surat menyurat gitu Bu Uki? Menurut saya sudah tidak zamannya lagi tuh Bu Dewi. Sekarang itu kan sudah canggih. Jadi orang mengirim pesan itu lebih menggunakan handphone, yaitu via WhatsApp atau telepon atau video call seperti itu Bu. Jadi itu sudah tidak sesuai lagi ya Bu ya, berarti sudah nggak zamannya lagi, kelamaan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya nih dari ilustrasi yang tadi Bu Uki, terus Bu Uki korelasikan dengan permasalahan Bu Uki bagaimana? Oh iya Bu Dewi, mungkin cara mengajar saya itu kurang menarik untuk murid-murid saya di kelas, di mana usia murid saya itu kan usia PAUD, di mana fase fondasi dari gaya belajarnya kalau terlalu monoton mereka nanti seperti bosan, sedangkan gaya belajar anak PAUD itu kan bermain sambil belajar saya bermain seperti itu. Jadi sepertinya sudah tidak sesuai dengan kodrat mereka dan kodrat zamannya juga gitu cara menyampaikan saya gitu, sehingga hal ini membuat mereka itu tidak tertarik pada pembelajaran saya. Gitu Bu Uki. Lalu apa Bu Uki memahami sebenarnya gaya belajar siswa Bu Uki lewat asesmen awal? Nah Bu, sepertinya saya tidak melakukan asesmen awal pada murid saya. Jadi saya mengajar itu apa yang saya mau aja setiap hari seperti itu. Itu dia Bu Uki. Kalau misalnya begini nih Bu Uki, kita coba nih. Bu Uki tidak suka makan tempe, tapi setiap hari saya masakkan tempe untuk Bu Uki. Bagaimana menurut Ibu? Wah, pastinya saya akan jenuh Bu dan tidak mau makan. Oh iya Bu, saya mulai paham nih Bu, karena saya tidak mau memperhatikan apa yang kebutuhan siswa saya mau dan dibutuhkan dalam belajar. Terus saya juga mungkin terlalu egois dengan apa yang saya mau. Jadi siswa jenuh Bu. Mungkin mereka masanya ingin belajar sambil bermain, tapi saya tidak memberikan ruang, malah ingin serius saja. Dan lembar kerja LKPD kertas saja Bu, seperti itu. Ya, berarti ada dampaknya ya Bu Iya, Uki ya. betul. Terakhir nih Bu Uki, pernahkah dalam pembelajaran Bu Uki untuk melatih kompetensi emosional siswa, terus melatih fokusnya siswa, pengelolaan diri, kesadaran diri, pokoknya sifat-sifat positif lah yang muncul dari siswa gitu Bu Uki? Sepertinya hanya sekilas saja sih Bu Dewi. Saya itu terkadang juga marah-marah sama mereka kalau mereka itu tidak selesai dalam mengerjakan tugasnya yang saya berikan tersebut. Sebenarnya saya tuh seharusnya lebih mengerti tahapan belajar PAUD mungkin ya Bu Dewi ya, dimana anak-anak itu kan sangat senang dan fun kalau belajar itu sambil bermain seperti itu sesuai dengan fase mereka. Selain itu juga saya akan selalu mengingatkan mereka akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, lalu memotivasi kesadaran peserta didik saya agar lebih meningkat lagi motivasinya seperti itu. Itu sudah luar biasa tuh Bu Uki. Bu Uki itu sudah mempunyai kompetensi diri yang luar biasa Bu Uki. Itu tuh kalau misalnya Bu Uki kembangkan itu akan menghasilkan suatu pembelajaran yang sangat bagus dan berdampak sama siswanya Bu Uki. Nah, gimana nih rencana ke depan Bu Uki untuk apakah Bu Uki mau memulainya dari kasus-kasus permasalahan Bu Uki atau bagaimana? Jadi saya bersemangat nih. Nah, sepertinya saya akan mulai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Baik itu dari segi kontennya, kemudian dari segi proses dan produk. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang berbasis project biasanya seperti itu, jadi membuat anak-anak itu lebih antusias dan senang untuk melakukan suatu tugas. Hal itu akan saya lakukan perlahan tapi pasti Bu ke depannya. Lalu rencana saya juga akan
video pembelajaran Bu dengan menggunakan Canva atau KineMaster, menyajikan materi tersebut. Terakhir saya akan melatih kompetensi sosial emosional siswa dapat berbagai teknik. Wah, itu keren Bu Ugi, sangat luar biasa sekali nih programnya Bu Ugi. Saya yakin Bu Ugi pasti bisa ya melewati untuk masa-masa itu. Nah, kalau misalnya Bu Ugi butuh seseorang, ya Bu Ugi bisa dikoordinasikan saja. Nah, kira-kira siapa nih Bu Ugi yang bisa membantu kegiatan Bu Ugi ini? Nah, itu Bu, dari kegiatan tadi itu dari IT-nya sebenarnya saya sebenarnya membutuhkan seseorang untuk membantu saya. Dari pembelajaran berdiferensiasi saya juga berpemahaman terlebih itu. Oke. Bu Ugi kalau misalnya ini ya sudah punya rencana, harapan kami Bu Ugi itu komitmen dengan apa yang sudah tadi Bu Ugi rencanakan ya. Harapan saya Bu Ugi akan komitmen dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Terus kira-kira kapan Bu Ugi? Lupa saya tadi. Kapan pelaksanaannya? Jadi gini Bu, tadi kan di IT saya akan minta tolong sama Pak Gus saya untuk karena tadi saya mengalami kesulitan kan Bu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih pahamnya nanti saya akan minta bantuan Bu dari Dewi. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran kelas sesegera mungkin seperti itu. Oke, kalau begitu Bu Ugi, saya senang sekali dengan rencana-rencananya Bu Ugi. Terus berharap harapan saya Bu Ugi akan menjalankan rancangan-rancangan atau ide-ide yang sudah Bu Ugi buat. Ya, tadi kan Bu Ugi sudah mencanangkan yang bagus tuh, mau A, B, C. Nah, ini gimana nih perasaannya Bu Ugi ini setelah kita bincang-bincang mengenai kondisi anaknya Bu Ugi, kondisi pembelajarannya Bu Ugi, gimana Bu Ugi? Apakah ada sesuatu yang ingin Bu Ugi rancang untuk lebih bagus atau bagaimana perasaannya? Perasaan saya itu sekarang lebih lega Bu. Alhamdulillah bisa sering dengan Ibu. Jadi kedepannya saya sudah memiliki rencana tadi, insya Allah akan segera saya laksanakan. Dimana saya percaya dimana di situ ada adanya, di situ ada jalan. Seperti itu. Bu Ugi, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi? Insya Allah bisa. Yang terakhir Bu Ugi, saya senang sekali dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu Ugi sangat bersemangat untuk memperbaiki proses belajar di kelas. Nah, karena saya nanti ada pertemuan lagi Bu Ugi setelah ini, ada lagi yang ingin disampaikan Bu Ugi? Sebenarnya sudah cukup Bu. Terima kasih atas pencerahannya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Mohon doanya benar lancar. Pokoknya semangat ya Bu Ugi. Saya sangat mendukung program ini. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bu Dewi. Dari proses praktek coaching tadi ya, saya sudah melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang sudah Ibu Dewi lakukan. Ada beberapa catatan saya nih Bu Dewi. Namun sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Saya sih tadi sudah coba untuk menggunakan alur cerita ya Bu ya. Jadi dari Bu Sugi tadi sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Untuk tujuan dari kegiatannya Bu Ugi itu tadi, Bu Ugi pengen tahu sih Bu, pengen tahu Bu Ugi itu pengen menceritakan permasalahan yang di dalam kelasnya. Lalu untuk identifikasi masalahnya, Bu Ugi itu pengen tahu penyebab apa sih yang menyebabkan siswa-siswanya Bu Ugi itu jadi kurang memuaskan hasilnya. Lalu untuk rencana aksinya, Bu Ugi akan mencoba untuk membuat media-media mungkin bermain sambil belajar yang lebih menantang lagi untuk siswanya, sehingga siswanya itu senang dengan pembelajarannya Bu Ugi. Dan saya lihat pun dari tanggung jawabnya Bu Ugi, beliau akan mencoba untuk berkomitmen dengan rencana dan ide-ide yang sudah disusun. Oke, baik ya, bagus sekali ya. Saya juga sudah mengamati tadi praktik coaching yang sudah Bu Dewi lakukan. Nah, dari catatan saya nih Bu Dewi, hasil observasi
saya terhadap praktek coaching tadi, memang untuk alur ceritanya sudah terlihat dengan jelas di situ. Tujuan juga sudah terlihat ya, bahwa menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas. Beliau ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian dari identifikasi si coach ya Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat si Bu Ugi atau si coachnya ini menyadari di mana permasalahan itu terjadi. Akhirnya Bu Ugi juga sudah merencanakan sesuatu di rencana aksi ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di akhir tanggung jawab juga tadi Bu Dewi sudah menanyakan kepada Bu Ugi tentang komitmen, waktunya kapan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum keseluruhan praktek coaching ini sudah berjalan bagus, lancar, sesuai dengan alur cerita. Nah terakhir nih Bu Dewi, dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya pengen lebih menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri dan kawan-kawan yang memiliki permasalahan juga dapat menemukan solusinya dari diri mereka sendiri. Ya, mungkin itu saja Bu Dewi. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Sama Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uji. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat kabarnya Bu Uji? Alhamdulillah. Masih puasa kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Uji, hari ini ada rencana mau praktek coaching ya? Iya Bu. Dengan siapa Bu Uji? Insya Allah hari ini saya coachingnya dengan Ibu Susi. Oke. Bu Uji, nanti di dalam kegiatan praktek coaching ada rubrik penilaian pengamatan terkait alur cerita. Masih ingat ya Bu Uji ya? Nah, terus ada kompetensi inti coaching. Kompetensi intinya ada 3 Bu, ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk penilaian itu sesuai dengan prinsip coaching Bu Ugi. Ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Tapi sebelum kita mulai, sebelum Bu Ugi mulai praktek coachingnya, ada beberapa pertanyaan Bu Ugi yang harus Bu Ugi jawab ya. Ya, siap Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Ugi? Baik Bu, jadi rencana coaching pada hari ini rubrik penilaian pengamatan terkait alur tirta dan kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, di mana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari itu Bu Ugi, dari 3 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang lebih mau dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Baik, rencana saya akan mengembangkan coaching yang akan dikembangkan itu yang spesifikasi, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke Bu Ugi, lanjutannya lagi, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Ugi? Jadi indikator ketercapaian dari proses coaching dan tujuan pengembangan yang saya inginkan pada coaching pada hari ini, yaitu yang pertama, coach dapat menceritakan permasalahannya Bu, sehingga saya dapat mengetahui potensi dari coach tersebut. Potensi ya. Yang kedua, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, ya oke. Mudah-mudahan apa yang indikator yang Ibu tuliskan itu nanti akan tercapai dalam praktek coachingnya Ibu ya. Nah, sekarang waktunya sudah jam segini Bu Ugi ya. Bu Ugi bisa langsung untuk coaching Bu Susi. Silakan ya Bu Ugi ya. Terima kasih Ibu.
Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Ugi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ugi. Puasanya lancar? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Baik, gimana Bu Susi? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, gini Bu Ugi, boleh ya saya meminta waktunya nih Bu Ugi? Iya, boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan saat ini nih Bu Ugi. Oke, baik Bu Susi. Monggo silakan apa yang mau diceritakan. Begini Bu Ugi, akhir-akhir ini saya merasa siswa saya itu kurang antusias dalam belajar. Kayaknya mungkin karena dia sudah kelas 6 kan seharusnya lebih aktif ya. Saya merasa siswa saya tuh pengennya banyak main-main. Kemudian pada saat saya menjelaskan juga kayaknya siswa tuh kurang paham dengan penjelasan saya. Kemudian pada saat saya memberikan tugas juga sebagian siswa itu banyak yang tidak selesai menyelesaikan tugasnya. Semua gitu Bu ya. Iya. Jadi menurut Bu Susi apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap ada pencerahan nih Bu Ugi nanti ya terhadap kasus saya, permasalahan yang terjadi di kelas saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan Bu Ugi. Baik. Jadi menurut Bu Susi nih hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Apa ya? Kalau saya ingat kembali, kayaknya murid saya ini mengalami kebosanan ya. Mereka kurang antusias karena mungkin pembelajaran yang saya berikan itu monoton. Kemudian tugas juga mereka kurang siap, mungkin karena terlalu banyak atau saya hanya memberikan soal-soal, kemudian siswa diminta untuk menjawab. Mungkin dari situ anak-anak bosan kali ya Bu ya. Baik Bu, bisa jadi seperti itu. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Susi antusias dalam pembelajaran ini? Kalau yang saya lihat nih Bu Ugi, menurut saya kayaknya siswa kan lagi senang bermain nih. Kemudian kayaknya mereka pengen pembelajaran tuh mungkin yang kekinian kali ya, nonton video, nonton film. Oh berarti saya mungkin bisa manfaatkan video-video dari YouTube itu. Ya, betul Bu. Wah, saya sependapat nih sama Bunda Susi ya. Lalu menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, kayaknya saya harus memberikan kesempatan kepada murid saya. Jadi pembelajaran tuh harus berpusatnya kepada murid ya Bu ya. Kemudian sehingga mereka juga lebih aktif dalam belajar. Kemudian saya juga pengen ini sih, kayak coba menyajikan video-video dari TikTok gitu. Lalu nih mengenai tugas yang akan diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi Bu, kayaknya saya kan ngasih tugasnya soal dari buku suruh jawab. Kemudian mungkin saya nulis soal juga di papan tulis, siswa jawab. Jadi bosan kali ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah ini kalau boleh tahu Susi, Ibu tuh menggunakan sumber belajar apa saja tuh selama ini digagas? Ya kebanyakan saya pakai buku teks sih, buku pegangan guru atau buku siswa gitu. Kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku atau teks gitu Bu? Ada sih, cuman kadang-kadang kan kita menyiapkannya tuh agak ribet kan Bu. Saya saya udah nyaman, maunya yang cepat gitu. Iya seharusnya saya ini ya menyediakan sumber belajar yang lebih bervariasi ya Bu ya. Betul sekali. Nah, betul sekali Bu ya. Jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid murid Ibu itu akan antusias dalam pembelajaran. Antusias seperti itu ya. Nah, jadi sekarang nih apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau melihat permasalahan itu, ya yang pertama saya harus merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Bu ya. Kemudian saya juga akan menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Bisa video, bisa reel IG, dari TikTok nih anak-anak kan suka TikTokan kan Bu. Jadi saya akan menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Kemudian istilahnya saya juga akan mungkin di dalam kelas pada saat proses pembelajaran lebih bervariasi lah kegiatannya.
kemarin saya belajar kan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu ya. Betul sekali, Saya Bu cobalah Susi. akan menerapkan itu di dalam kelas saya Bu. Bagus sekali tuh Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah nih Amin. apa nih komitmen dari Ibu Susi terhadap rencana Ibu tadi? Yaitu saya berkomitmen untuk merencanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, menyediakan sumber belajar yang bervariasi, Ya. kemudian kegiatan pembelajarannya juga yang beraneka ragam sehingga siswa tidak monoton dan tidak merasa bosan. Wah. Itu Bu Wah, rencana bagus. saya. Bagus sekali tuh Bu Susi. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan sesuai harapan dari Ibu. Amin. Terima kasih Bu Ugi ya sudah memberikan pencerahan kepada saya. Oke, nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Susi setelah kita bertemu untuk saling berbagi seperti ini? Perasaan saya senang Bu Ugi, Alhamdulillah. saya mendapatkan pencerahan nih. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih mementingkan kebutuhan siswa. Bagus sekali Bu Susi. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya akan mendengar kabar baik dari rencana Bu Susi tadi. Terima kasih Bu Baik Ugi. Susi, Ya. karena saya masih ada agenda lain, saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang diniatkan berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Terima kasih ya Bu Ugi. Iya, sama-sama Ibu, saya pamit. Saya pamit. Iya. Mana Bunda? Itu tetap di sini. Oke, baik. Gimana Bu Ki? Selesai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Bagus juga tadi Bu Susi, saya sudah perhatikan dari awal sampai akhir. Jadi tadi yang Ibu lakukan saat coaching dengan Ibu Susi, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, tadi saya sudah melaksanakan teknik coaching itu sesuai dengan alur kita Bu, di mana saya menggali dari masalah beliau, kemudian mencoba untuk mencari tujuan dari coaching tadi tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan selanjutnya terakhir tanggung jawab beliau seperti itu. Jadi sudah Ibu dapatkan semuanya ya, dari Alhamdulillah tujuannya, sudah. identifikasinya, Sudah. maupun rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ya, sudah. Saya sih juga sama Bu, tadi melakukan hal yang sama dengan Ibu. Kalau di catatan saya sih, tadi saya melihat si Koci sudah, Bu Susi sudah menyampaikan tujuannya, yaitu jelas sekali ya, pengen cari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang menurunnya antusias siswanya Bu Susi. Lalu kenapa sih kalau dikasih tugas itu hanya beberapa siswa saja yang menyelesaikan, yang lainnya ya begitu. Nah, dari identifikasi masalah, Bu Susi tadi memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Susi tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang membuat Bu Susi tadi menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus mengasyikan dan harus mempunyai banyak sumber belajar dan tugas harus menyesuaikan. Dan rencana aksi beliau sudah merancang, Bu Susi sudah merancang menggunakan berbagai sumber belajar, mungkin YouTube, mungkin bisa jadi dengan video-video yang lain atau video TikTok, untuk juga mengurangi tugas. Jadi Bu Susi ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah pernah dipelajari di sesi berikutnya untuk anak didiknya, dan untuk tanggung jawabnya beliau coba secepatnya beliau akan memberikan pembelajaran bervariasi menuju merdeka belajar dan terus untuk mengeksplorasi. Ya, jadi untuk kegiatan yang praktek coachingnya ini sudah berjalan baik Bu Susi, Bu Ugi, mudah-mudahan dari yang sudah dilakukan dengan Bu Susi bisa nanti dilakukan untuk pengembangan dengan teman-teman sejawat yang lainnya ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat ya Bu Susi, memberikan pengalaman ke depan ya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bu Ugi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya, selamat beraktivitas kembali ya. Lanjutkan lagi. Terima kasih Bu. Saya pamit juga Bu. Terima kasih, Sama-sama Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ibu. Puasanya lancar? Insya Allah lancar. Ya baik Susi. Jadi saya di sini akan melakukan pengamatan nih. Jadi hari ini rencana Bu Susi akan melaksanakan coaching kepada siapa? Rencana saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Dewi. Jadi Bu Susi, di sini saya akan melakukan pengamatan, di mana di pengamatan nanti akan ada rubrik penilaian pengamatan terkait alur kita ya. Kemudian ada kompetensi inti coaching yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, pemaksimalan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Susi. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bunda kembangkan pada hari ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu sih Bu, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik untuk observasi hari ini? Saya akan mengembangkan yang dua kompetensi Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan lebih spesifiknya apa? Saya berharap coach dapat menceritakan ya permasalahannya, kemudian saya dapat menggali potensi dari si coach sehingga coach tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bagus itu ya. Baik, mungkin itu saja. Saya persilakan Ibu untuk melaksanakan coach kepada coachnya. Nanti kita ketemu lagi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Susi baik Lancar sehat. puasanya ya? Insya Allah. Bu Susi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Datang nih Bu Dewi, ada-adanya. Iya khusus saya mau cerita sesuatu nih khusus kayaknya saya lagi buntu untuk menghadapi siswa saya. Siswanya. Jadi kan saya wali kelas nih Bu, kelas 10 TBSM Iya. sepeda motor. Iya. Jadi dalam satu kelas saya itu ada 40. Dari 40 itu terdapat satu putrinya Bu. Oh, dia cewek sendiri? Iya. Paling cantik ya? Benar. Nah, masalahnya tuh Bu, ada satu siswa putra yang suka gemes ngeliatin dia. Oh, karena dia satu-satunya mungkin ya? Iya, nah gemesnya itu sampai dia senggol-senggol, terus pegang-pegang, sampai kecium-cium. Oh, kira-kira apa yang menyebabkan dia melakukan itu ya Bu Nah Dewi? itu Bu Sus, kemarin kan kita sudah pernah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, iya. Kalau saya urut-urutkan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, si anak saya yang namanya si Handika, yang putra ini cenderung butuh pengakuan dari teman-temannya. Jadi ada satu kebutuhan itu yang kalau saya analisis itu satu kebutuhan itulah yang belum terpenuhi sama si Andika. Iya, jadi kesimpulan Bu Dewi, Andika melakukan itu karena salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya Bu Dewi. Iya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu apa yang sudah Bu Dewi lakukan? Kalau selama ini Bu, yang saya lakukan itu pertama saya panggil wali Andika dan beliau datang ke sekolah. Iya. Berikutnya saya coba panggil lagi, saya coba bawa beliau ke ruangan kesiswaan untuk mengkondisikan sekaligus kita lebih kenal jauh kan dengan karakter anak didik kita. Betul bagus itu. Nah, dari tindakan yang sudah Bu Dewi lakukan, sudah ada hasilnya belum kira-kira? Ada sih Bu, ada. Yang pertama yaitu saya lebih mengenal jauh ya karakternya si Handika. Lalu saya juga sampaikan ke orang tuanya untuk bagaimana supaya attitude atau budayanya si Andika itu untuk bisa mengkontrol dirinya, karena kadang-kadang keluhan yang Bapak Ibu sampaikan di saya itu, Bapak Ibu guru yang mengajar itu menyampaikan ke saya karena saya orang tuanya di sini, jadi menyampaikan bahwasanya
si Andika ini harus diajarkan attitude-nya supaya dia itu tidak suka menyela pembicaraan orang dan tahu bagaimana harus berbicara, harus permisi dulu atau ya pokoknya permisi dulu lah intinya. Kadang-kadang dia suka nyelonong tuh cuma cerita. Jadi kalau ada ngomong dia nimbrung gitu ya, padahal dia tidak dipersilakan. tidak dipersilakan. Jadi sepertinya itu Bu. Nah, setelah Bu Dewi memanggil orang tua, kemudian membawa ke ruang kesiswaan, sudah ada kelihatan perubahannya belum? Atau masih bermasalah? Ya, sudah Bu, sudah agak keren sedikit sih. Dia sudah mulai belajar untuk mengontrol dirinya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat pas saya lewat itu dia sebetulnya sudah mau panggil ibu gitu. Tapi mungkin karena dia teringat dengan pesan kita sebelumnya, dia ngerem, dia menahan, dia datang. Bu, begitu. Jadi tidak dari jauh memanggilnya, biasanya dari jauh memanggilnya. Sudah mulai ada perubahan ya. Ada perubahan. Mudah-mudahan dapat terselesaikan. Nah, rencana Bu Dewi ini supaya masalah itu tidak berkembang kan si Andika kemana-mana, ada nggak rencana Bu Dewi untuk ini dilakukan kepada Andika ini? Benar. Ini kan masalah apa ya? Masalah yang masalah ya kalau menurut saya ini masalah serius ya, karena dia sudah sampai ke mencium ya. Betul. Jadi prosesnya tidak hanya sampai di orang tua, tapi saya kepingin menggali lebih jauh Bu sama guru BP, karena dari kesiswaan itu sudah saya bicarakan. Bagus itu Bu. Iya betul. Kayaknya mungkin kalau lebih ke guru BP lebih terarah lagi ya. Iya, itu setuju saya Bu. Karena kan permasalahan siswa itu kalau BP itu kan bimbingan ya, bimbingan kayaknya lebih tepat juga. Tapi betul, Ibu sudah berkolaborasi ya, sudah berkolaborasi. Jadi selanjutnya Ibu akan menemukan Andika dengan guru BP. Rencananya begitu Bu, supaya lebih terarah dan tidak hanya mengira-ngira. Kalau BP pasti ada indikatornya ya. Iya. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Ini kayaknya memang tepat ya Bu ya, arahnya ke guru BP. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menemukan Andika dengan guru BP? Karena sekarang lagi ujian tuh, lagi masa ujian untuk kelas 12. Jadi kami fokus kelas 12 dulu, kelas 10 sama kelas 11 kan sudah diliburkan ya. Jadi kemungkinan minggu depan setelah anak-anak sudah masuk sekolah, baru nanti akan saya bawa ke ruang BP. Oh iya, bagus sekali ya. Itu suatu bentuk kolaborasi yang sangat bagus Bu Dewi antara guru, wali kelas, kesiswaan dan guru BP. Nah, mudah-mudahan masalah Ibu dapat terselesaikan dan ada doanya. Iya, amin. Supportnya Bu. Insya Allah. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Dewi ya. Insya Allah Bu. Secepatnya kami akan kabari Ibu setelah kami melakukan konsul dengan guru BP. Saya tunggu. Nah, sekarang nih Bu Dewi, gimana perasaan Ibu? Saya tuh ngerasa lega ya Bu, karena kan sudah secara Ibu kan sudah tahu ya sebagai atasan saya sudah mengkondisikan, sudah menceritakan bahwasanya si anak saya ini ada yang bermasalah, dan paling tidak Ibu tahu bahwasanya ada sesuatu masalah dan harus segera diatasi, dan saya mendapatkan pencerahan tadi, penguatan dari Ibu bahwasanya saya harus segera berkomunikasi dengan guru BP untuk mendapatkan kejelasan atau penguatan dari bagaimana harus menangani si Andika. Jadi plong rasanya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya permasalahan seperti ini bisa diselesaikan ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Iya. Saya ada jam ngajar. Oh iya. Saya sudah telat, nanti anak-anak. Iya. Baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Terima kasih Ibu. waktunya. Pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi proses coachingnya dengan Bunda Dewi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah selesai ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu ya. Yang pertama saya akan menanyakan apa saja nih yang sudah dilakukan saat coaching tadi. Oh, pada saat coaching tadi saya sudah melaksanakan kompetensi inti coaching sih. Tadi saya sudah coba untuk hadir penuh, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dan saya pada saat proses coaching itu saya sudah menggunakan alat tirta. Tadi tujuan Bu Dewi datang juga sudah menceritakan permasalahan dia,
kemudian identifikasinya ternyata kenapa si muridnya Bu Dewi itu melakukan itu, karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian rencana aksi juga Bu Dewi sudah melakukan rencana ya, beliau ingin berkolaborasi dengan kesiswaan, guru BB dan terutama dengan orang tua siswa. Kemudian di tanggung jawab juga Bu Dewi sudah menyampaikan komitmennya akan segera mempertemukan si siswa itu dengan guru BP. Itu sih Bu. Sudah bagus sekali ya Bu Susi, sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan juga, di mana tadi proses coaching Bunda Susi dengan Bunda Dewi tadi untuk tujuan itu menurut saya tujuannya sudah disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang siswa yang bermasalah tadi ya. Kemudian yang kedua identifikasi, di mana terlihat pada saat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa ada salah satu siswa yang belum terpenuhi, yaitu penghargaan pengakuan dirinya. Kemudian di mana rencana aksi juga sudah terlihat, di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan, baik tentang permasalahan yang bersifat bersifat baik tadi coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang rencana aksi dan kedepannya seperti itu ya. Kemudian tanggung jawab, coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baik, terima kasih Ibu atas hasil observasinya. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini sih Bu, menanyakan pertanyaan berbobot supaya saya dapat lebih menggali potensi yang ada pada diri coach, kemudian coach juga bisa leluasa untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahannya. Ya, itu alhamdulillah ya, untuk proses coach hari ini berjalan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Dan untuk rekan guru kita di sekolah nantinya. Amin. Ketemu lagi lain waktu, mudah-mudahan ada kabar baik dan rencana yang bagus yang tidak terlaksana dengan baik. Saja Ibu, Ya, saya mohon pamit. Iya, terima kasih Bu.